Kita sering mendengar banyak teman-teman yang ingin coba-coba impor barang dari China, tapi terkena penipuan. Karena rata-rata mereka tidak bisa datang langsung ke China, jadi mau tidak mau menggunakan online shop. Online shop nomor satunya China, Alibaba. Semua tahu itu. Orang berpikir bahwa di Alibaba itu pasti aman. Padahal justru sebaliknya. Karena dia nomor satu, maka para penipu biasanya mencari targetnya adalah di dalam Alibaba. Jadi kami dari Raja Impor senang sekali kalau justru mencari barangnya di tempat-tempat fisik seperti ini. Lebih aman, barangnya juga variannya lebih banyak. Apalagi ini adalah pusat grosir terbesar bukan hanya di China, tapi di seluruh dunia. Ada 75.000 lebih perwakilan pabrik yang ada di dalamnya. Semua barang made in China yang ada di Indonesia, kita bisa temukan di tempat ini. Dan hebatnya lagi, Bapak Ibu tidak perlu jauh-jauh datang ke sini seperti saya saat ini. Bapak Ibu cukup membuka laptop atau Android Anda, kami bisa mengajarkan Anda untuk bisa langsung transaksi di tempat ini. Yang penting adalah aman. Coba kita lihat beberapa barang ya, misalnya ini pemotong apel ini ya. Berapa kira-kira harganya di Indonesia? Saya rasa mau dijual 50.000 normal, mungkin kalau ditawar 30.000 dapat gitu ya. Ini how much? 1.7. 1.7 yuan, 1,7 yuan, bayangkan, kalikan 2.000 kursnya, nggak sampai 5.000 rupiah Bapak Ibu. Dan karena volumenya kecil, pasti sampai Indonesia juga nggak sampai 5.000. Pengiriman mungkin sekitar 1.000 rupiah saja. Ada juga asahan pisau seperti ini. How much? 3.2. 3.2, berarti sekitar 7.000 rupiah. 7.000 rupiah pengasah pisau. Saya yakin kalau Bapak Ibu sering ke Mangga 2, Bapak Ibu nggak akan bisa menemukan yang harganya kurang di bawah 50.000. Atau kalau beli banyak baru boleh mungkin kurang dari itu. Ya, jadi begitu banyak barang, nanti Bapak Ibu tinggal pilih, ya, otomatis Bapak Ibu nggak perlu datang susah-susah ke sini seperti saya saat ini, tapi saya dan tim sudah menyiapkan semua caranya. Anda bisa semudah saya datang ke sini memilih barang, tapi Bapak Ibu tidak perlu meninggalkan kota Anda. Setiap 3 bulan sekali dalam 7 tahun ini, saya bolak-balik ke tempat ini. Ini adalah pusat grosir terbesar di dunia. Panjangnya kurang lebih 4 km, di dalamnya ada sekitar 75.000 store perwakilan dari pabrik. Jadi pemerintah China sengaja membuat suatu tempat di mana seluruh perwakilan pabrik di China dari seluruh penjuru China ini berkumpul di satu tempat ini. Sehingga orang asing seperti kita tidak perlu datang jauh ke seluruh pelosok China, cukup datang ke tempat ini saja, kita sudah bisa menemukan semua barang yang made in China yang kita temukan di negara kita masing-masing. Bahkan dengan kemajuan teknologi internet, Bapak Ibu tidak perlu datang jauh-jauh ke tempat ini, hanya perlu membuka laptop dan Android Anda di tempat Anda, di kota Anda, di rumah Anda sudah bisa terhubung, terkoneksi langsung dengan para supplier di tempat ini. Jadi jika memang ini adalah peluang yang Anda cari, jangan ragu-ragu lagi, segera hubungi para panitia dan bergabunglah di komunitas Raja Impor Indonesia. Salam satu kontainer.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Olivia Antoni di acara live Raja Impor. Ini yang kesekian kalinya. Ini adalah temanya cara mudah, cara cepat, cara aman, barang dari China. Bagaimana cara belanjanya? Nah, sekarang saya mau kasih tahu teman-teman. Selama ini teman-teman selama masa pandemi kan pasti sebagian masih bingung nih mau usaha apa. Nggak usah bingung, nanti saya kasih tahu caranya. Bagaimana cara mendapatkan barang-barang yang murah dan teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar, ya. Saya lihatin dulu ya, sebelum saya masuk ke materinya. Saya kasih tahu dulu barang-barang yang sudah berhasil saya impor. Nih, salah satunya. Kalau saya sih mainnya banyak ya. Ada main barang kecil, ada. Main barang besar, banyak. Nih, ini barang-barang yang banyak dibeli sama Telegram, ya. Mereka pada puas kalau belanja barang-barang saya. Kalau saya belanja ini dari Indonesia, sepertinya belum bisa bikin yang sebagus ini. Kalau yang saya lihat gitu ya, serapi ini dan semurah ini. Kalau bikin sih mungkin bisa, tapi kan murahnya itu loh yang nggak ketemu gitu ya. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman bahwa teman-teman yang punya modal kecil pun nggak usah khawatir, karena kalau belanja teman-teman cuma 1 jutaan aja, teman-teman bisa belanja barang-barang kecil gitu. Kenapa? Karena barang-barang ini teman-teman bisa datangkan langsung dari China. Nah, termasuk gelang-gelang yang saya pakai nih. Ini gelang-gelang yang saya pakai. Ini titanium. Ini hampir 3 tahun dia nggak luntur. Nah, jadi teman-teman kalau kita mau jualan barang, kita kan sebenarnya nggak tahu kan apa yang menjadi passion kita. Kita coba dulu beberapa barang. Nah, kalau udah ketemu, baru teman-teman nanti seriusin. Baru teman-teman nanti belanja atau belanja barangnya yang besar gitu. Jadi di awal kita belanjanya kecil dulu, modal 1 jutaan aja. Oke? Kalau bicara tentang saya sudah berapa banyak menghasilkan importir. Saya dari 2,5 tahun lalu sudah keliling Indonesia, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Saya mencetak banyak importir di Indonesia. Nah, mungkin kita langsung ke slide saja ya. Nah, ini slide-nya. Saya sudah berhasil mencetak ribuan importir di Indonesia selama 2,5 tahun. Dan saya sudah mendatangkan ratusan jenis barang dagangan saya. Apa aja? Nih, yang lagi viral. Lihat deh di TikTok. Barang apa yang lagi viral? Nih, lihat. Nih, aku mau liatin. Nih, namanya apa? Teman-teman tahu nggak nih? Satu ini bisa mencuci 6,5 kilo. Ya, kalau di Shopee waktu itu harganya 2.600 satu biji. Teman-teman tahu nggak harga di Cina berapa? Ini saya ngimpor ini hampir banyak banget ya, hampir 60.000 piece. Saya jualnya kemana? Saya jualnya nggak retail, saya jualnya ke pedagang, saya jualnya ke toko-toko. Mereka yang ambil barang sama saya. Dari barang kecil begini, teman-teman tahu nggak sih harga di Cina berapa? Teman-teman mau tahu nggak? Harga dari Cina, ya. Kalau di Shopee sekarang aja harganya udah 1.100. Harga dari Cina ini cuma 200 perak. Sampai tangan kita itu 400 perak. Bayangin sama teman-teman. Ya, dari untung ini saya ambil untung nggak usah banyak-banyak deh. 300 perak aja kali 80.000 piece. Nah, teman-teman hitung sendiri, pakai kalkulator. Kalau hitungnya ini kan kadang suka lama, tulis pakai kalkulator. Nggak usah banyak-banyak, ambil untungnya 300 perak aja, satu biji berapa duit gitu, untungnya berapa duit, 300 perak kali 80.000 piece. Nih barangnya, ini saya kemas, saya beli plastiknya begini, ini langsung saya ambil dari Cina. Bayangin sama teman-teman, Indonesia belum bisa bikin ini loh. Indonesia belum bisa bikin sabun gel begini, sabunnya tinggal dimasukin, dia akan larut sama air, jadi ini agar-agar bukan plastik. Tuh, ini agar-agar bukan plastik. Ya. Coba teman-teman ketik laundry gel. Nah, teman-teman lihat, di sana harganya berapa? Pasti teman-teman kaget. Lanjut. Ya. Jadi ini barang-barang yang saya impor langsung dari China. Kalau kebetulan saya juga main branded ya. Nah, ini ada ikat pinggang, tuh ikat pinggang Gucci. Nih, ikat pinggang Gucci. Apalagi? Ada ikat pinggang Hermes. Tuh, ya, yang dipakai Abang Atta nih, Abang Atta pakai ini. Laris banget. Jadi saya jualnya udah bukan lagi retail, saya jualnya langsung ke pedagang.
Kenapa? Karena saya main putaran cepat. Untung saya kalau main retail, untung saya pasti lebih besar. Saya jual ke pedagang aja, pedagang saya happy banget loh. Saya punya pedagang hampir 500-an. Mereka jalan sama saya sudah hampir 3 tahun. Mereka happy jual barang saya. Nah, itu yang nanti akan saya ciptakan buat teman-teman. Teman-teman pun harus menciptakan pedagang-pedagang yang membantu teman-teman jualan barang dari Cina gitu. Nah, termasuk ini nih barang-barangnya. Saya main barang-barang branded karena apa? Buat saya sih jualan barang-barang branded itu stabil. Stabil apanya? Stabil untungnya. Bahkan mau itu musim corona mau enggak, ini harga nggak turun gitu. Jadi kalau saya main barang yang stabil harga jualnya, untung saya juga stabil. Saya juga main barang yang cepat, yang fast moving lah istilahnya. Saya kalau ada barang yang lagi tren apa, saya langsung impor. Termasuk termometer saya impor, masker saya impor. Tapi kan itu main cepat. Ada juga main yang sehari-hari gitu, main yang nggak keganggu sama situasi. Nah itu biasanya saya main barang-barang branded kayak gitu ya. Nah satu lagi nih, ada lagi barang-barang yang saya impor dari Cina. Nih kalau ini saya main saya main branded, saya main dengan banyak kelas. Kalau di Cina tuh ada beberapa kelas. Ada kelas biasa, ada kelas KW Super, ada kelas premium, ada kelas mirror. Nah ini saya main di mirror. Kalau mirror teman-teman bisa lihat. Ini teman-teman bisa lihat ya. Kalau suara saya berisik, kecilin dikit aja. Karena suara saya nggak bisa pelan. Ya, nah ini lihat tuh, lihat nih, ya aku liatin. Ini fakturnya, ya. Ini plastiknya ada tulisan brand channelnya. Ini sepatunya lagi hits nih. Nih, teman-teman lihat ya, harga sepatu ini kelasnya mirror. Harga sepatu ini di pasaran Indonesia ya, harganya 1,8 juta. Itu untuk pasaran Indonesia. Kelasnya ini mirror. Ini kalau pedagang saya jual 1,8 juta. Mereka ambil barang sama saya 1,2 juta. Mereka ambil barang sama saya. Nah, teman-teman tahu nggak harga modal di China ini berapa yang saya ambil? Ini harganya 280 yuan. 1 yuan 2.200. Berarti setara dengan 700 ribuan. Ini modalnya 700 ribuan. Ditambah ongkos kirim 150 ribu. Satu ini berarti 850 ribu gitu ya. Ini teman-teman sudah bisa dapatkan. Kalau teman-teman langsung ngambil barangnya ke Cina, berarti untungnya berlipat-lipat gitu. Nah ini akan nanti saya kasih tahu sama teman-teman di mana tempat belanjanya yang murah dong. Kalau untuk bandingannya belanjanya di Indonesia. Kalau di Indonesia barang-barang saya bisa teman-teman bandingkan dengan barang-barang yang di Mall Ambassador, silahkan dicek. Sama yang di Mangga 2 silahkan dicek. Karena apa? Karena barang saya semua langsung ambil dari China. Jadi nggak melewati distributor lagi. Saya langsung ngambil ke supplier yang ada di China. Supplier yang ada di China itu biasanya mereka langsung ambil di pabriknya. Gitu. Nah, ini ada lagi saya main kelas-kelas yang biasa. Nah, ini kelas biasa. Nah, sebelum saya masuk ke kelas biasa, saya masuk dulu kelas tengah. Tadi kan kelas atas tuh channel. Nah, ini saya masuk ke kelas biasa. Ini kelas tengah. Ini kelas tengah tuh. Ini Dior. Ini Dior. Nah, ini tuh sepatunya tuh. Kenapa sepatunya selembut ini? Ya, ini sepatunya kulit sapi. Nih, kulit sapi. Pedagang saya jual ini harganya 350 ribu. Pedagang saya, bukan saya, pedagang saya. Saya jual sama mereka itu 245. Ya, tuh lihat teman-teman. Ya, bandingin ya teman-teman. Dengan harga yang 245 yang mereka beli di Indonesia, itu jauh banget kalau dibanding dengan saya. Ya, ini modal dari Cinanya, ini 60 yuan. 60 yuan itu setara dengan 130 ribuan. Ditambah ongkos kirim. Ongkos kirim ini sekitar 50 ribu. Berarti 130 tambah 50 ribu, 180 ribu. Saya jual 245. Saya ambil untung sekitar 50 ribuan, tapi kan saya main besar, main partai besar. Ya, ini lihat kulit sapi, mereka puas dengan kualitasnya, gitu. Ya, saya ambil ini untung 50 ribu. Kalau yang channel saya ambil untung besar karena modalnya besar. Kalau ini saya ambil untung 50 ribu, ya. Nah, ini udah habis banyak. Ini saya habis dalam 1 bulan ini
kurang lebih 800 pasang. Yang ini 800 pasang. Rata-rata yang ambil barang sama saya rata-rata butik, sebagian butik. Ya, karena kita jual kualitas. Nah, ada lagi nih yang ambil barangnya yang punya toko-toko di mall. Kenapa? Karena segmen pasarnya dia tidak bisa kalau dikasih harga mahal. Nah, ini harganya, nih barangnya nih. Ada 10 model. Nih, saya jual harganya 165.000 kalau retail. Kalau retail, ya, kalau dia beli retail boleh sama saya. Kalau pedagang harga khusus. Nih, saya kasih tahu teman-teman. Nih, lihat. Nih, harganya mau tahu? Harganya dari Cina. Harganya dari Cina. Harganya 20 yuan. 20 yuan itu berapa? Setara dengan 20 yuan itu setara dengan 44.000. Nih, sepatu begini. Saya jual ke pedagang, ini harganya 115. Saya ambil untung 20.000, tapi kan saya main banyak. Gitu, sekali saya ambil ini bisa 1.000 pasang. Gitu ya. Jadi teman-teman itu harus tahu di mana tempat belanja. Kalau teman-teman belanja di grosiran Jakarta, udah nggak musim. Kenapa nggak musimnya? Karena udah diambil cuannya sama pedagang-pedagang yang lain. Contohnya siapa? Contohnya importir. Seperti saya. Saya ini importir, jualan barang ke online shop. Nah, kalau orang jualan barang di online shop, barang kita itu nggak masalah, silahkan. Tapi siapa yang ngisi online shop? Nah, kita sebagai importir. Makanya saya mau ngajak teman-teman bagaimana cara jadi importir. Gitu. Lanjut. Masih budak dengerin suara saya, kecilin aja. Oke? Lanjut. Nah, bicara tentang almarhum ya, Om Bob Sadino, Maestro Bisnis Indonesia. Kalau bicara tentang Om Bob, saya beberapa kali diundang beliau secara khusus datang ke Kemang. Kenapa? Karena saya banyak belajar juga sama beliau. Beliau juga panutan saya karena banyak mengajarkan saya banyak hal. Yang pertama, Om Bob mengajarkan saya bagaimana kalau mau kita pinter itu harus tahu dulu, Liv. Lu mau usaha apa aja, lu harus tahu dulu usahanya. Gitu, lu harus tahu dulu peluangnya apa. Setelah tahu, nanti kamu akan bisa. Setelah bisa, nanti kamu akan jadi terampil. Setelah terampil, nanti kamu akan jadi ahli. Jadi ada tahapannya. Ketika teman-teman mau jadi importir, teman-teman tidak mendengarkan tentang cerita saya dulu. Gak akan mungkin teman-teman jadi ahli. Kenapa? Karena teman-teman belum tahu ilmunya. Dan setelah teman-teman tahu ilmunya, teman-teman pun tidak praktek, itu pun percuma. Kenapa? Karena teman-teman tidak tahu apa kendala dan lain sebagainya. Teman-teman tidak akan pernah jadi terampil. Nah, setelah itu baru setelah teman-teman action, bisa, lalu teman-teman akan meningkat menjadi terampil. Setelah itu menjadi ahli. Begitu ya. Lanjut. Nah ini, banyak orang gagal impor. Yang pertama karena apa? Yang pertama, satu, karena mereka tidak tahu ilmu impor. Itu sudah pasti, semua orang juga tahu. Orang mau buka jual beli showroom mobil. Dia nggak tahu ilmu showroom mobil. Dia punya modal, dia beli mobil, tapi dia jualan mobil. Udah pastilah dia nggak ngerti ilmunya. Kenapa? Dia nggak ngerti caranya bagaimana kalau beli mobil warna apa saja yang laku, gitu kan? Nah, makanya yang pertama mereka harus tahu dulu. Mereka harus tahu dulu ilmu impor. Nah, yang pertama, tidak mengerti ilmu impor. Yang kedua, tidak ada orang tempat bertanya. Jadi ketika mereka menemukan kendala, mereka harus bertanya sama siapa? Paling tanya sama Google, gitu kan? Tapi kan belum tentu yang di lapangan pun sama, gitu ya. Dan kalau dia punya tempat bertanya, itu kan jauh lebih baik. Jadi kalau kayak saya mau belanja barang yang bermerek, saya nggak tahu kalau barang itu sebenarnya memiliki izin tertentu. Contohnya, saya mau impor barang-barang branded. Banyak orang yang kepentok, aduh saya nggak bisa nih impor barang branded. Kenapa? Karena nggak punya izinnya. Maksudnya, izin impor itu ada beberapa. Ada kategori barang umum, semi lartas, garmen, lartas. Nah, di mana barang branded itu adanya? Barang branded adanya di lartas. Apa itu lartas? Larangan dan batasan, alias lartas, larangan dan batasan. Jadi teman-teman itu kalau impor barang itu harus tahu kategori barang. Supaya apa? Supaya barangnya nggak disita sama bea cukai. Gitu. Tarik nafas dulu. Lanjut. Banyak pertanyaan dari teman-teman selama ini tentang raja impor. Apa itu raja impor? Apa?
Raja Impor, saya mau beli belanja barang dong sama Raja Impor. Banyak sekali DM yang masuk, banyak sekali inbox yang masuk dari Facebooknya Raja Impor, dari Instagramnya Raja Impor. Raja Impor itu tidak jualan barang. Yang pertama, Raja Impor itu apa? Raja Impor itu wadah pelatihan teman-teman. Ya, yang pertama, apa sih legalitas Raja Impor? Legalitas Raja Impor adalah PT alias perusahaan perseroan, ya, di mana Raja Impor memiliki semua dokumen lengkap, di mana teman-teman nanti bisa menggunakan izin kami untuk mendatangkan barang teman-teman, seperti itu. Nah, yang kedua, Raja Impor sudah berapa lama berdiri? Raja Impor hampir jalan 4 tahun. Kalau sampai Januari 2021, Raja Impor jalan 4 tahun. Gitu, ya. Sudah berapa banyak anggotanya? Raja Impor anggotanya hampir 4 ribuan, ya. Dan Raja Impor diakui sebagai komunitas terkompak dan terbaik katanya, kata member, seperti itu. Nah, banyak orang berpikir bahwa Raja Impor adalah penyedia semua barang, padahal bukan. Kenapa bukan ya? Karena teman-teman jangan salah persepsi dulu sebelum saya menjelaskan. Raja Impor adalah wadah pelatihan untuk calon importir buat semua kalangan. Siapa yang cocok untuk bergabung dengan kita? Yang cocok, ibu rumah tangga itu paling cocok. Kenapa? Bisa jualan barang-barang perintilan begini, daster-daster apa segala macam, sendal-sendal segala semuanya di sana lengkap. Ya. Jadi jadilah kaum rebahan yang hasilnya miliaran. Nah, dengan jualan ini saya aja bisa dapat sekitar 50 jutaan. Ya, kemarin kan macam-macam. Ada yang waktu itu pertama datang masker, saya impor masker. Ada impor termo, saya impor termo. Ada impor virus shot out, saya impor virus shot out. Nah, apapun yang lagi tren, saya beli. Saya ngintip dulu apa yang sekiranya lagi rame di marketplace, yang sekiranya harganya masih mahal di marketplace, yang sekiranya cuannya banyak, itu saya impor. Gitu. Nah, sama seperti ini. Waktu di Shopee harganya 2.600, saya langsung impor. Gitu. Kenapa? Karena waktu itu sempat ketinggalan nih saya nih. Momen ini saya sempat ketinggalan karena saya sibuk sama beberapa barang lainnya yang lagi tren juga. Nah, begitu sampai barang saya datang, harga ini saya waktu itu masih ingat banget 1.500. Nah, tapi itu pun saya masih cuan loh. Kenapa cuannya? Karena saya masih bisa jual ini 1.100. Padahal modal saya cuma 200 perak. Nah, seperti itu. Nah, Raja Impor juga memberikan fasilitas bantuan pembayaran. Karena selama ini banyak orang bingung, bagaimana kalau saya mau belanja, bagaimana cara bayar? Nah, Raja Impor di sini adalah akan membantu teman-teman dari mulai untuk pembayaran sampai pengiriman. Kalau teman-teman sekiranya bingung juga mau pencarian barang, Raja Impor siap untuk bantu mencarikan barang teman-teman. Tapi sebaiknya kita sarankan teman-teman pilih sendiri. Nanti kita kasih tahu web government. Web di mana berisi 80.000 pabrik. Tuh, bayangin. Di mana webnya? Apa namanya? Nah, pasti teman-teman pengen tahu. Yang pertama, webnya bukan Alibaba. Ingat. Yang kedua, webnya bukan AliExpress. Webnya bukan Taobao. Webnya bukan 1688 yang nanti akan kita ajarkan sama teman-teman. Tapi webnya apa? Webnya nanti teman-teman dengerin dulu seminar saya. Oke? Yang ketiga, Raja Impor akan mengurusi barang teman-teman sampai depan rumah. Gimana dengan izin impornya? Izin impornya nggak usah khawatir, ada Raja Impor. Bagaimana kalau barang saya nyangkut? Barang nyangkut diganti 100% sama Raja Impor. Tuh, gimana kurang enak? Impor, dicariin barangnya. Pembayaran dijamin sama Raja Impor. Yang ketiga, kalau barang nyangkut di tengah laut, kalau barang tenggelam di tengah laut, Raja Impor gantiin. Kalau barang nyangkut di bea cukai, Raja Impor gantiin. Tuh, apalagi kekhawatiran teman-teman untuk tidak bersama dengan kami. Tuh, kan? Udah mulai penasaran? Kita lanjut. Nah, kenapa sih? Kenapa harus Cina? Kenapa barang-barangnya tuh harus dari Cina? Karena Cina yang cuma punya barang murah. Karena Cina bisa dimerek sendiri. Karena Cina pilihannya banyak. Itu masalahnya.
Sekarang teman-teman impor dari mana? Dari Jepang. Jepang nggak punya harga murah. Jepang punya bagus. Jepang tapi tidak punya harga murah. Kalau Jepang nggak punya bagus, bagaimana teman-teman mau jual di sini? Gitu ya. Mengapa produk Cina menguasai pasar? Mengapa? Karena pertama, mereka produknya selalu up to date. Dan banyak mereka barang-barang unik. Di antaranya adalah kembali lagi ke sini. Ini adalah barang uniknya mereka. Ini produk mereka yang terupdate. Dengan belanja ini yang harganya 200 perak, teman-teman bisa mencuci 5,5 kilo. Tuh, bayangin. Ini sangat disukai sama pemilik-pemilik laundry. Makanya barang ini laris, makanya barang ini viral. Teman-teman ketik aja di Google, teman-teman ketik aja di TikTok tuh, laundry gel. Nah, nanti banyak tuh review-review tuh. Nah, ini barang-barang yang lagi viral, termasuknya ini barang-barang up to date atau barang-barang unik. Ini yang negara lain belum bisa nih, baru Cina yang bisa bikin. Yang pertama. Yang kedua, produk paling murah dibanding beli dari negara lain. Nah, sekarang teman-teman mau belanja di mana? Mau belanja di India. India itu bagus untuk bahan, ya, bagus untuk kain. Tapi kan dia nggak punya barang lain, kualitas yang lain dia tidak punya. Nah, di Cina itu semuanya lengkap. Mau beli apa? Mau beli barang fashion ada, mau beli mesin-mesin ada, mau beli barang jadi ada, mau beli barang setengah jadi ada. Stop. Barang setengah jadi itu kayak gimana? Nih, barang setengah jadi. Teman-teman mau beli pernik-perniknya aja ada. Teman-teman mau beli pelapis sepatunya aja ada. Teman-teman mau beli tali sepatunya aja ada. Tuh. Apalagi yang teman-teman merasakan bahwa Cina punya apa aja? Cina ya punya semuanya, dari mulai barang jadi, barang setengah jadi sampai jual mesinnya. Tuh, bayangin, mesin untuk bikin sepatu aja banyak berjejer di sana. Nanti kita ke sana setiap tahun Raja Impor itu 3 kali ke China. Di mana tempat belanjanya? Tunggu sebentar. Nah, ini. Nah, yang ketiga cocok untuk dijual maupun dipakai sendiri. Jadi teman-teman itu mau jualan, pakai sendiri, tapi masih pengen punya untung, ambil barangnya langsung dari China. Lanjut. Di China banyak sekali produk-produk unik ya. Nah, ini. Tuh ya. Lanjut. Yang perlu perlengkapan alat bangunan di Cina lengkap semua. Yang perlu mesin-mesin semua lengkap. Nah, video air fryer sama. Teman-teman ada yang belanja ini kan, harganya berapa? 1.600.000 ya kan? Di Cina harganya cuma 200 yuan. 200 yuan itu setara dengan 440.000 ya. Itu dulu. Kalau sekarang harganya lebih murah lagi. Kenapa? Karena produk ini tidak terlalu laris saat ini karena sudah banyak ya. Nah, tapi masih cuan kalau teman-teman masih impor. Tuh, lihat. Karena udah banyak pemainnya. Setiap barang yang murah pasti udah banyak pemainnya. Gitu aja. Ketika teman-teman bandingkan dengan harga di Cina. Makanya kalau mau impor tuh teman-teman harus tahu, ya kan? Barang di China-nya berapa, barang di Indonesia berapa. Sekiranya cuannya masih gede, itu diimpor. Jadi nggak bisa yang namanya teman-teman impor barang, sekiranya lagi rame diimpor. Tapi teman-teman nggak tahu bahwa ini barang ini cuan apa enggak gitu. Nah, ini salah satunya ya. Ini yang tadi saya sebutin. Sebentar. Nah, ini yang lagi viral ini. Ya, jadi dia bisa mencuci, membersihkan, menghilangkan noda tinta dan minyak. Dan hasilnya pun puas, saya puas banget pakai ini. Puasnya puas banget. Nah, nanti teman-teman bisa impor langsung. Langsung belanja di Cina. Tuh. Tuh, sebersih itu lagi. Oke? Nah, ini. Jadi berikut keberhasilan tim Raja Impor mendatangkan barang para membernya. Ini adalah testimoni yang teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Ya,
ada Pak Ong, ini ada ini Bapak lah siapa nih, saya lupa namanya. Ya, ini RI Jakarta Angkatan 3. Dia mengucapkan banyak terima kasih sama timnya Raja Impor. Dia sudah berhasil mendatangkan 1000 kacamata, ya. Nah, ini juga sama, dia sudah berhasil mendatangkan 30.000 jam tangan. Ini ribuan import kaos kaki dan sepatu sport nih. Pak PWJ, alhamdulillah barang sudah sampai tadi sore, barang sesuai pesanan. Terima kasih sudah dibantu segalanya. Kenapa dia bilang begitu? Karena ini member yang paling gaptek waktu itu. Tapi sekarang mah udah pinter. Dia sekarang udah pinter cari barang sendiri. Nah, ini sama ya. Sebelah kanan teman-teman bisa lihat. Barang dari China sudah sampai selamat di Surabaya. Ini termasuk Larta dan Butuh SNI. Semoga semua pengurusannya dibantu oleh Raja Impor. Terima kasih Raja Impor, salam satu kontainer. Nah, jadi teman-teman tuh harus tahu kalau barang mau impor tidak bersama dengan kami, teman-teman harus punya izinnya. Apakah kategori teman-teman barang teman-teman yang mau diimpor itu termasuk kategori Lartas? Karena kalau Lartas, teman-teman harus memiliki izin Lartas di samping izin impor itu sendiri. Gitu. Nah, ini juga sama. Salah satu pabrik yang ada di Surabaya, sebelah kanan, teman-teman bisa lihat. Thank you Raja Impor. Impor gelatin 1 ton. Order pertama saya telah tiba dengan selamat sampai tujuan. Gitu ya. Jadi Raja Impor itu memiliki grup itu sesuai dengan angkatan. Ada angkatan Jakarta 8, Surabaya 6, Surabaya 11, Jakarta angkatan 28. Jadi kita sudah banyak angkatannya. Angkatan kita sudah 400 grup ya. Nah, setiap angkatan kota kita pun memiliki angkatan grup nasional. Jadi teman-teman tuh temannya bukan cuma satu kelas aja, tapi bisa masuk ke grup nasionalnya gitu. Kenapa? Karena di grup nasional itu teman-teman bisa saling berkenalan, bisa saling tuker barang. Tuker barang dalam arti bukan teman-teman punya sepatu, dia punya belt, tukeran, saling beli. Dia bisa beli barang teman-teman, teman-teman bisa beli barang dia gitu. Kita saling barter jualan gitu. Nah, seperti itu yang sudah banyak dilakukan. Nah, ini kayak sekarang nih kita mau impor kayak kemarin, impor alat rumah tangga. Itu ngobrol di grup. Ayo kita mau impor apa? Ayo kita ini yuk impor barang-barang alat rumah tangga. Nah, mereka pada impor gitu. Termasuk sepatu-sepatu yang tadi saya impor ya kayak gini contohnya. Kalau branded nggak semuanya juga impor branded karena pasarnya kan tertentu. Nah, ini sepatu yang salah satu saya impor bersamaan dengan mereka. Gitu. Ini barangnya. Nah, ini sama face shield. Lihat ya. Itu salah satu contoh nota yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan tuh contoh nota. Nah, itu nanti teman-teman akan mendapatkan kode impor. Jadi nanti teman-teman kalau mau impor barang dari Cina, itu harus dilengkapi dengan kode impor. Nah, nanti kode impor itu yang akan dibagikan sama kita. Kalau nggak ada kode impor, Raja Impor nggak akan bisa bantu. Bantu apa? Bantu pembayaran, bantu masukin gudang. Karena dari supplier itu masuknya kemana? Gak mungkin dari supplier itu masuknya langsung ke pelabuhan, gak mungkin. Karena barang-barang yang ada di China, kalau belinya dari web government, mereka itu tidak punya izin ekspor. Makanya kenapa wajib masuk dulu gudang kita. Tujuannya apa? Masuk gudang kita, supaya nanti kita yang urus custom mereka untuk barang mereka bisa keluar dari China. Gitu. Banyak orang yang mereka tidak punya gudang di Cina, mereka langsung kirim ke pelabuhan, barangnya nyangkut di pelabuhan Cina. Gitu. Ada member yang sebelum gabung sama Raja Impor, dia beli baju anak. Dia beli dari Alibaba. Gitu, ya. Terus apa yang terjadi? Barang dia nyangkut. Nyangkutnya di mana? Nyangkutnya di bea cukai Cina. Kenapa bisa nyangkut? Karena si pedagang itu tidak punya izin ekspor untuk mengeluarkan barang yang keluar dari Cina. Tuh, bayangin, orang Cina aja bisa nyangkut loh. Nah, bagaimana caranya? Itu baru di Cinanya. Bagaimana dengan kita yang tidak memiliki izin impor? Nah, jangan teman-teman anggap belanja barang dari China itu mudah kalau teman-teman tidak mengerti ilmunya. Makanya kenapa kita akan kasih tahu teman-teman di mana tempat yang aman belanja barang dari China. Di Alibaba aman kalau teman-teman mengerti caranya. Di 1688 aman kalau teman-teman mengerti caranya. Nah, ada web yang paling termurah di dunia, itu web government-nya China. Harganya itu bisa 40% lebih murah dibanding Alibaba. Nah, ini yang nanti akan kita kasih tahu sama teman-teman. Ya.
Nih, lanjut. Sebentar. Nah, nih. Ini saya impor botol madu. Botol madu ini bukan jualan saya. Ada teman saya yang minta diimporin botol madu. Jadi kalau jadi importir itu, kalau teman-teman nanti jadi importir, teman-teman itu nggak harus fokus jualan sendiri. Contohnya Pak Panggi yang tadi saya bilang member Gaptek itu, dia itu ini impornya ada kaos kaki, ada masker, ada sedotan, ada alat rumah tangga, ada sepatu, semua hampir rata-rata dia sebulan bisa 5 kali impor dengan berbagai macam jenis barang. Itu bukan dagangannya dia, itu orang-orang yang relasi-relasi dia butuh barang, itu dia pesenin ke Cina, dibantu oleh kita. Jadi dia sebagai mediator, karena si relasinya dia itu nggak mau ribet gitu, makanya pesenlah sama Pak Panggi, termasuk yang botol ini. Ini adalah saya punya relasi, dia tidak tahu caranya belanja barang ke China. Saya bilang, kamu ikut aja seminar saya, kamu ikut aja pelatihan saya, untuk supaya kamu tahu. Enggak, Liv, gue gak ada waktu. Katanya, lu aja pesenin barang dari China. Tuh, jadi aja saya dapet cuan. Kenapa? Saya belanjain barang dia. Saya bilang, lu harganya segini, lo mau apa enggak? Barang udah sampai di tangan lu. Dia bilang, oke, masuk gitu. Dia nggak tahu kan harga barangnya yang dia belanja dari China berapa. Harganya cuma 5,5 yuan botol madu. 5,5 yuan itu setara dengan 11.000. Ya kan? Kalau dia beli di Shopee selama ini harganya 35.000. Padahal barang ini sudah di tangan itu harganya 15.600. Saya ngambil untung nggak banyak-banyak, saya ngambil untung 3.000 perak. Kalikan aja 1.000 biji gitu. Cuan lagi aja saya. Nah, makanya saya mau bagi-bagi sama teman-teman ilmu ini supaya teman-teman yuk kita maju sama-sama. Nanti kalau dapat cuan banyak sebagai importir kan teman-teman bisa usaha lain nantinya gitu. Nah, ini banyak grup impor barengan bersama member di dalam grupnya Raja Impor. Seperti ini ada grup sepeda, ada grup kacamata Dior, grupnya macam-macam sesuai dengan kebutuhan saat itu. Ada grup sepatu, ada grup facial dan macam-macam. Nah, ini Grossil Branded Olive House. Nah, ini adalah Instagram pribadinya saya, jualan barang-barang Cina. Sebagus itu, dicek sama teman-teman, namanya Olive House. Olive House _77. Itu semua barang Cina, nggak ada barang lain. Barangnya bagus-bagus dong. Banyak yang puas, bukan lagi puas. Barangnya Olive House katanya nggak abal-abal. Barang saya itu, kalau saya bilang premium. Padahal banyak sekali online supply-nya dia jual bilang mirror tapi premium. Tapi kalau kita enggak, kenapa? Kita bilang premium adalah premium juga kita untung, ngapain kita upgrade barang gitu, dengan tujuan kita mengupgrade barang tapi sebenarnya itu bukan barangnya gitu. Jadi kalau di kita sih premium ya premium, KW ya KW gitu, harga KW ya KW, modalnya juga modal KW gitu, mirror ya mirror, karena beda sih. Kalau KW itu pasaran harganya 40 yuan dari Cina, harga jualnya berapa? Harga jualnya 300 ribuan di Indonesia, 280. Yang di Shopee harganya 280, 340, itu dari Cinanya 40 yuan, say. Gitu. Jadi untungnya ini enggak, untungnya gede enggak? Bukan gede lagi. Kalau yang dari China-nya itu harganya 280-an, itu di Shopee pun harganya masih 1,5 juta. Jadi teman-teman jangan bilang harga di Shopee murah-murah ya. Ya harga di Shopee murah-murah karena memang modalnya juga murah. Ada yang harga 5 yuan, di Shopee harganya cuma 50.000 karena harganya cuma 5 yuan dari sana. Gitu, sesuai dengan kelas lah. Nah ya, ini barang-barangnya yang saya datang dari China ya. Ini ada videonya. Ini barang-barangnya ya. Nah, kalau saya mainnya kelasnya menengah atas. Jadi kenapa? Sesuai dengan pasar saya. Kebetulan kan teman-teman saya dia ada beberapa sosialita gitu ya, sekali belanja itu banyak gitu. Jadi ibu-ibu arisan, ibu-ibu penyuka barang-barang branded. Jadi memang saya punya kebutuhan khusus gitu. Itu buat teman-teman saya sendiri gitu. Tapi banyak butik yang melirik saya. Oh, ternyata barangnya bagus-bagus. Akhirnya mereka jadi langganan akhirnya. Nah, ini ya.
Nah, ini barang-barangnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya barang-barang saya ya. Apa yang terbaru dari Dior saya punya, apa yang terbaru dari LV saya punya, apa yang terbaru dari Chanel saya punya, apa yang terbaru dari Fendi saya punya. Jadi kalau bicara ini barang cuma barang pajangan, stok gudang saya beda lagi gitu. Jadi kalau awal modal saya 25 juta, setahun saya bisa puterin, saya bisa punya keuntungan hampir 400-an dalam setahun gitu. Ya, nah ini jilbab-jilbab. Nah, teman-teman bisa lihat ya barang-barang saya kalau lagi main barang murah ya barang murah, barang mahal ya barang mahal. Kita nggak pernah yang namanya upgrade-upgrade barang gitu. Barang murah tapi jual mahal itu nggak pernah gitu. Barang murah berarti stoknya banyak. Barang murah untungnya kecil. Kalau saya karena saya jual ke pedagang, tapi saya main quantity, akhirnya besar gitu. Kalau barangnya mahal pasti modalnya juga mahal gitu. Ya seperti itu. Jadi barang saya ya banyak ya melimpah gitu karena memang saya ambil dari China. Kalau modal saya contoh modal saya juga kalau sekarang kan modalnya udah banyak ya, artinya saya bisa sekali belanja 200 juta gitu. Belanja 200 juta gitu. Kalau saya hitung gitu kan dengan harga jual saya ke pedagang, itu saya bisa dapat uang 350 juta dari 200 ya, dari 200 juta gitu. Kalau saya main branded gitu. Kalau saya main harga murah misalnya harga modal saya 50 juta. Saya paling dapat uang 70 juta gitu. Maksudnya untung saya 20 juta. Tapi kan lebih cepat barangnya. Nah, contohnya seperti ini gitu. Saya main barang cepat. Jadi ada barang yang cepat, ada barang yang dia continue gitu seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalnya contoh punya uang 20 juta, ini contoh loh, contoh ya. 10 juta bisa teman-teman pakai untuk barang-barang yang setiap bulan, yang kayak sehari-hari lah, kayak tas baju apa segala macam. Yang 10 juta lagi pakai untuk barang-barang yang cepat, barang-barang yang cepat terjual gitu. Karena kalau barang-barangnya kayak gini kan untungnya satu tas itu 300.000, tapi kan kita jualnya sebulan itu, kalau saya sebulan bisa keluar tas di atas 100 tas ya tinggal itu sendiri gitu. Nah itu pun saya ya sekarang saya apa ya bisa dikatakan pinter jualan tas ya karena atau pinter pilih model ya karena udah main lama di tas gitu, udah main lama. Memang saya fokusnya di tas gitu. Akhirnya merambah yang lain. Nah ini juga tadi ya. Jadi kalau di Cina tuh apa yang ada di marketplace Alibaba itu jauh. Kalau teman-teman langsung belanja dari Cina, marketplace Alibaba itu mah cuma swasta punya gitu. Kalau ini saya langsung dia langsung teman-teman bisa belanja dari pabriknya langsung. Nah ya ada handbagnya segala macam lengkap lah ya. Nah seperti ini. Jadi dalam dunia impor itu ada 4 kategori barang. Yang pertama adalah kategori barang umum, yang kedua adalah semi lartas, yang ketiga adalah garment, dan yang keempat adalah lartas. Nah, kita buka apa itu barang umum, ya. Barang umum adalah barang-barang yang tidak mengandung unsur listrik, tidak mengandung unsur cairan, tidak mengandung unsur baterai, tidak mengandung unsur magnet, dan tidak mengandung unsur merek tertentu. Apa itu unsur merek tertentu? Unsur merek tertentu seperti Louis Vuitton, Hermes, Chanel, itu merek tertentu. Jadi kalau teman-teman mau ngimpor barang-barang branded itu tidak termasuk kategori barang umum. Dia termasuk kategori barang lartas. Yang kedua, barang semi lartas. Apa itu semi lartas? Semi lartas itu barang-barang yang mengandung unsur listrik di dalamnya. Contohnya lampu, teman-teman mau ngimpor lampu. Lampu itu kategorinya barang semi lartas. Teman-teman mau ngimpor baterai, contohnya termometer LCD itu yang kemarin banyak. Setiap teman-teman ke mall, teman-teman pasti tembak sama termometer itu kan mengandung baterai, ada baterai di dalamnya, itu termasuk kategori semi lartas. Teman-teman mau jam tangan, kenapa jam tangan itu ada jadi semi lartas? Karena ada magnet atau ada baterai di dalamnya. Teman-teman mau impor mesin-mesin yang mengandung dinamo di dalamnya, itu mengandung unsur semi lartas. Lanjut, teman-teman mau impor jilbab, baju, celana yang mengandung semua unsur kapas, spray, terus apa lagi? Selimut, itu termasuk kategori barang garment. Kenapa garment? Karena mengandung unsur kapas. Yang keempat, kategori barang lartas. Apa itu barang lartas? Barang-barang dengan merek tertentu, di mana teman-teman mau main sepatu branded,
lartas. Tas branded, lartas. Mainan, lartas. Kenapa mainan lartas? Karena dalam mainan itu kita perlu izin yang namanya SNI. Tuh, kenapa disebut lartas? Ya, izinnya pun harus lartas. Dan alat kesehatan. Kenapa? Karena izinnya perlu dari dinas terkait. Ya, kalau teman-teman mau impor alat-alat kesehatan. Gitu. Jadi cara impor itu ada dua. Mau sendirian atau barengan. Kalau teman-teman nggak mau ribet, banget barengan. Kalau mau ribet, nggak apa-apa sendirian. Tapi saya sarankan teman-teman mainnya barengan. Barengan sama siapa? Bukan barengan sama member lain, bukan. Barengan atau berbarengan dengan kita. Teman-teman impor barang langsung dari China, nanti kita yang urusin. Itu maksudnya berbarengan. Kalau sendirian, teman-teman impor sendiri, bayar sendiri, urus sendiri sampai di rumah. Kan ribet begitu. Makanya ini ada jalan tol, kita sediain jalan tolnya supaya teman-teman gak ribet. Tugas teman-teman itu cuma pilih barang sama bayar. Udah, setelah itu tunggu barangnya di rumah. Nah, kalau kita nanti akan bantu bayar. Kita akan urusi barang teman-teman dari gudang supplier sampai ke gudang kita. Lalu nanti teman-teman tinggal bayar ongkos kirim saja sama kita. Jadi Raja Impor itu forwarder dong. Raja Impor itu bukan forwarder. Raja Impor itu wadah pelatihan untuk para member, di mana di situ teman-teman akan dilatih kita untuk belanja langsung ke marketplace yang termurah di dunia. Lalu kita akan bantu bayar. Lalu kita akan membantu pengiriman barang teman-teman. Begitu. Lanjut. Jadi, jika sendirian, kebanyakan orang tidak mengerti poin berikut. Yang pertama, nomor 1, di mana tempat belanjanya? Di mana? Taunya paling Alibaba, AliExpress, Taobao doang. Cara belanjanya bagaimana? Bingung. Kenapa? AliExpress butuh yang namanya kartu kredit, sementara teman-teman nggak punya kartu kredit. Nah, di sini kan banyak orang gagal impor. Kenapa? Padahal kalau dia bersama dengan kita, dia bisa bayar pakai rupiah. Nanti kita akan bantu pembayaran pakai yuan. Karena di web government tidak mau dibayar pakai kartu kredit. Web government hanya mau dibayar pakai yuan. Nah, daripada teman-teman ribet buka yang namanya rekening ICBC China, ya kan, di mana teman-teman harus memiliki KTP China, kan itu pun nggak akan mungkin kecuali teman-teman tinggal di sana. Nah, jadi teman-teman cukup bayarnya pakai rupiah, nanti kita akan bantu bayar. Kalau kita bayar pakai Raja Impor, kita punya jaminan apa? Jaminannya legalitasnya Raja Impor itu besar, membernya besar. Kalau teman-teman nggak percaya, berarti nggak usah teman-teman dibantu sama kita, gitu. Kalau Raja Impor, uang modal teman-teman itu nggak sebanding dengan kredibilitas Raja Impor yang sudah terbentuk selama ini, seperti itu. Nah, di mana cara ngobrolnya? Ngobrolnya di grup. Nanti, ngobrolnya di handphone. Nanti handphone teman-teman tinggal ngobrol sama supplier. Nah, gitu. Jadi teman-teman tugasnya ngobrol sama supplier, pilih barang, pesan barang, minta nota. Nah, notanya ini diserahkan sama kita, gitu. Jadi batasan impornya bagaimana? Batasan impor kalau teman-teman sendirian itu hanya 75 US dollar. 75 US dollar itu setara dengan 1,5 juta. Atau kalau orang Cina bilang setiopwa, ya kan? Nah, daripada teman-teman dibatasi impornya kalau sendirian, masih mending gabung sama Raja Impor. Kenapa gabung sama Raja Impor? Di Raja Impor, teman-teman tuh impornya bebas, mau sedikit, mau sedang, mau banyak, nggak dibatasin. Yang penting kalau teman-teman ngimpor sedikit, jangan sedikit banget, karena Raja Impor pun punya ketentuan, di mana teman-teman itu kalau impornya 5 kilo bisa, kalau impornya setengah kubik bisa, tapi kalau teman-teman impornya di bawah itu nggak bisa. Bisa belanja barang dari Cina, tapi ongkos kirim sama Raja Impor bayarnya harus full 5 kilo kalau lewat udara, atau harus full 0,5 kalau lewat laut, gitu. Nah, berapa harga ongkos kirimnya? Belum nyampe situ, tunggu sebentar. Bagaimana izin impornya? Izin impornya itu kita yang ngurusin, nggak usah ribet. Tapi kalau sendirian, teman-teman harus ngurus PT, harus ngurus izin impornya. Itu yang teman-teman harus urus. Bagaimana cara bikin izin impor? Caranya, teman-teman yang pertama harus punya PT. PT-nya harus terdaftar di dinas atau perpajakan atau PKP. PT-nya teman-teman harus PKP. Yang pertama dilakukan adalah bawa duit 15 juta ke notaris. Untuk apa? Untuk bikin PT. PT teman-teman itu nanti akan dibikinkan lengkap, PT, NPWP, situs, SIUP, TDP, dan lain sebagainya, kalau sendirian.
ya kan? Habis PT-nya jadi, bawa ke pajak. Ngapain? Mem-PKP-kan PT-nya. Perusahaan kena pajak, di PKP-kan dulu PT-nya. Setelah itu baru datang ke Desperinda. Ngapain? Untuk bikin yang namanya NIB. Apa itu NIB? Nomor induk berusaha. Tanpa memiliki NIB, mustahil teman-teman bisa impor. Kenapa? Karena dasar untuk menjadi importir harus memiliki NIB, nomor induk berusaha. Gitu. Tujuannya apa? Buat kepentingan impor. NIB itu adalah bagian dari API dan NIK. Kalau dulu namanya API. Apa itu API? Angka pengenal impor. Apa itu NIK? Nomor induk kepabeanan. Nah, sekarang sudah berubah nama, disimpelkan oleh pemerintah menjadi NIB. Nah, bikin NIB itu syaratnya harus PT dan PT-nya harus ber-PKP. Gitu. Lanjut. Ini beberapa dokumen jika mau impornya sendirian. Pasti ribet, udah pasti. Foto barang, nota barang, bukti barang, dokumen izin impor yang belum tentu teman-teman punya. Dan wajib mengisi form-form dan lain sebagainya. Daripada barang nyangkut, ribet-ribet, masih mending teman-teman langsung aja. Kasih notanya, lempar, kasih ke Raja Impor. Teman-teman tinggal bayar barang, bayar ongkos kirim, beres, tunggu sampai rumah. Gitu. Ya, lanjut. Kita lihat video berikut ini. Saya akan menjelaskan rule impor supaya teman-teman bisa ada gambaran bagaimana caranya bisa sampai ke rumah teman-teman. Yang pertama, ya, teman-teman akan diajarkan masuk ke web government. Ini web government. Nah, tulisan saya jelek ya, nggak apa-apa ya, yang penting kebaca sama teman-teman. Ini web government, ini adalah YIWU, yang mana nanti teman-teman bisa belanja di sini. Nanti kita ada, atau timnya Raja Impor akan ajari teman-teman. Web YIWU ini berisi 80.000 pabrik. Perwakilan pabrik. Nah, di mana teman-teman? Nah, teman-teman ada di sini. Ya, teman-teman sebagai bagian dari Raja Impor atau sebagai pembeli, ya, sebagai pembeli di sini. Nah, teman-teman akan ngobrol sama mereka. Ya, bagaimana cara ngomongnya? Cara ngomongnya teman-teman nanti akan dipasangkan aplikasi buat ngobrol. Tadi saya katakan, aplikasi buat ngobrol ada 3. Yang pertama adalah YIWU Chat, yang kedua adalah 1688, yang ketiga adalah WeChat. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan aplikasi yang tadi saya sebutkan. Nah, setelah teman-teman ngobrol sama mereka, baru teman-teman minta nota. Nah, notanya nanti mereka akan kasih. Jadi teman-teman ngobrol seperti halnya biasa. Setelah itu, notanya teman-teman minta dari mereka, nanti mereka akan kasih ke teman-teman. Jadi masalah harga, Raja Impor tidak ikut campur. Jadi kalau untuk masalah harga, teman-teman langsung dengan mereka. Ya, kalau untuk harga barang. Nah, setelah terima teman-teman minta nota, notanya dikemanakan? Notanya mereka akan kasih ke teman-teman sebagai pembeli di sini. Setelah itu notanya lempar ke Raja Impor. Gitu. RI ya, di sini adalah Raja Impor. Nah, setelah notanya dikasihkan ke Raja Impor, nota itu sudah termasuk nanti ada nomor kontak suppliernya. Nomor kontak supplier yang teman-teman kasih ke Raja Impor. Nanti pihak Raja Impor akan melempar data teman-teman ke gudang yang ada di China. Gitu. Nah, gudang yang ada di China nanti akan mengontak supplier. Ya, nota teman-teman akan kita kontak sesuai dengan kontak supplier yang teman-teman sudah kasih. Kita akan bantu melakukan transaksi di sini. Nah, di antara mereka sudah saling ngobrol, ya kan, menuju kesepakatan, baru nanti mereka akan kirim barang ke sini. Jadi, kalau masalah pembayaran, teman-teman bisa titip bayar sama kita. Jadi, proses titip bayar itu ada 2. Teman-teman bisa lewat Raja Impor, nanti kita akan bantu lewat gudang. Ketika mereka kirim barang, uang teman-teman akan dilepas. Kalau teman-teman mau bayar sendiri boleh, silahkan. Karena Raja Impor tidak pernah memaksakan. Mau membernya mau bayar sendiri atau teman-teman mau bayar sendiri, silahkan. Ya, kita hanya membantu memberikan fasilitas. Tapi Raja Impor punya cara aman. Cara amannya bagaimana? Cara amannya, pembeli atau member itu kasih nota sama Raja Impor. Nanti Raja Impor akan lempar notanya ke gudang, nanti gudang akan kontak supplier akan kirim barang ke sini. Baru setelah itu pembayaran teman-teman atau uang teman-teman akan dilepaskan sama supplier. Setelah barang teman-teman aman di gudang China, baru nanti kita akan jalankan ke gudang yang ada di Indonesia. Gudang yang ada di Indonesia. Nah, gudang yang ada di Indonesia itu ada 2. Kita bisa turun Jakarta dan kita bisa turun Surabaya. Gitu. Jadi kalau teman-teman tinggalnya mungkin di Jakarta area atau di Surabaya area, ini barang langsung bisa dikirim. Tapi kalau teman-teman di luar Surabaya atau di luar Jakarta, barangnya akan kita kirim ke ekspedisi lokal.
ekspedisi lokal. Seperti apa? Seperti mungkin JNE, JNT, JTR, dan lain sebagainya. Baru nanti kita akan kirim ke rumah teman-teman. Nah, ini seperti ini pola rule-nya. Jadi mungkin saya ulang, kita sebagai pembeli di sini akan ngobrol langsung dengan supplier yang ada di Yiwu. Lalu mereka akan ngobrol, teman-teman bernego sendiri, pilih barang sendiri, lalu nanti teman-teman minta nota. Notanya itu mereka akan kasih langsung ke teman-teman. Dari nota ini teman-teman bisa lempar ke kita. Nah, nanti dari kita itu akan kasih ke gudang. Dari gudang kita akan kontak supplier, baru nanti mereka akan kirim barang ke sini, uang teman-teman akan dilepaskan. Setelah itu baru nanti teman-teman barangnya kita antar. Ya, ini perjalanan dari China ke Indonesia. Berapa lama? Biasanya kalau lewat udara itu kurang lebih 2 minggu. Gitu. Bagaimana kalau lewat laut? Lewat laut itu kurang lebih 4 minggu. Maksimal 6 minggu. Bagaimana kalau dalam perjalanan laut itu kapal tenggelam terbakar? Gak usah khawatir, kita sudah mengasuransikan barang teman-teman. Jadi barang teman-teman kita jamin dalam keadaan aman karena barang teman-teman sudah kita asuransikan. Nah, ini barang teman-teman sudah sampai di sini, kita proses custom dan lain sebagainya. Setelah itu baru nanti teman-teman barangnya sudah bisa keluar. Setelah barangnya keluar, nanti teman-teman akan dikabari dengan kita. Nah, ini adalah rule bagaimana barang teman-teman bisa sampai ke rumah teman-teman. Ya, ini rule-nya seperti ini. Nah, udah selesai tadi videonya kan, teman-teman udah ngerti kan sekarang? Nah, bila bersamaan, apa aja yang akan dibantu, apa aja yang akan dipandu. Nah, yang pertama, kita akan kasih tahu web government, web yang termurah di dunia, web yang bisa pakai merek dagang sendiri. Jadi teman-teman misal mau bikin namanya Mimiso, boleh. Kalau Mimiso kan udah ada, pakai aja Mimiso, boleh. Ya, belanja barang dari China, dikemas di sana, dimerkin di sana, bawa ke Indonesia, jualan deh. Jadi nggak usah ribet-ribet bikin pabrik, nggak usah ribet-ribet rekrut karyawan banyak, nggak usah ribet-ribet kayak begitu. Langsung aja dari China, merekin, baru nanti kita langsung impor. Habis itu langsung jualan, habis itu langsung hitung cuan. Gitu. Yang kedua, dibantu ngobrol dengan supplier. Nanti kalau teman-teman, Olive saya gaptek nih, Mbak Vita, bukan saya ya, diulang. Mbak Vita saya gaptek nih, tolong dibantu dan komunikasikan. Nah, di belakangnya Mbak Vita itu ada tim kita banyak yang akan membantu barang teman-teman. Kan yang minta tolong sama kita nggak satu, ada banyak member juga yang gaptek juga. Jadi kalau teman-teman, tolong dong cariin, saya pengen cari jaket yang kayak begini. Nah, biasanya nanti ada timnya Mbak Vita tuh yang akan bantu teman-teman cariin barang. Tapi kalau bisa cari sendiri ya nggak apa-apa. Nah, ini contohnya nih. Ini ada member, ya kan? Mbak Olive lagi rame loh barang ini loh. Apa nih namanya? Chopper USD. Jadi si chopper ini bisa ngulek bumbu gitu. Harganya masih 200 yuan, 208.000 di Shopee. Nah, timnya Mbak Vita itu akan mencarikan barangnya, dapet deh. Berapa dari China? Dari China harganya 25 yuan. 25 yuan itu setara dengan 55.000. Tuh, ini barangnya. Ya. Tuh, dibantu ngobrol dengan supplier. Dibantu pembayaran ke supplier dengan rupiah, kita akan bantu pembayaran pakai yuan. Jadi keamanan terjamin. Jadi teman-teman gak usah ribet, tinggal bayar, lalu teman-teman tinggal tunggu barangnya sampai rumah. Jadi pembayaran kita itu ada 3. Yang pertama, pembayaran atas barang. Yang kedua, pembayaran atas ongkos kirim. Ongkos kirim itu meliputi ada ongkos kirim lokal, ada ongkos kirim internasional. Jadi teman-teman itu nanti akan ditagih itu tiga waktu. Yang pertama bayar barang, yang kedua setelah barang sampai gudang Cina baru teman-teman akan bayar lagi. Apa tuh? Bayar ongkos kirim internasionalnya, berikut lokal kargo dari supplier ke gudang kita yang ada di China. Nah, nanti masalah lokal kargo itu biasanya teman-teman nego. Ada yang mereka kasih, oh saya akan kirim gratis ke tempat gudang kamu. Tapi ada juga mereka yang jauh. Oh, kamu harus bayar 80 yuan atau 50 yuan untuk saya mengantarkan ke gudang kamu. Biasanya mereka akan begitu bilangnya. Nah, nanti sama timnya Raja Impor akan dihitung berapa yang teman-teman akan bayar. Nah, setelah itu baru teman-teman nanti barangnya sampai, teman-teman tinggal estimasi. Nanti Mbak Vita yang bisa mengestimasikan berapa barang teman-teman ketika barangnya sampai Jakarta akan kirim ke rumah teman-teman.
Kalau rumah teman-teman adanya di Jakarta area atau sekitar Jakarta, itu gratis dikirim sama kita. Tapi kalau barang teman-teman adanya di Solo, di Jogja, di Kalimantan, di Medan, ya itu nanti kita akan hitung berapa ongkos kirim dari Jakarta ke sana, ke kota masing-masing gitu. Nah, ini salah satu barang yang diimpor sama salah satu member, ya. Tahu nggak yang impor ini siapa? Ya, yang impor ini orangnya juga sama, gaptek, tapi dia minta tolong sama kita untuk diimporkan barang ini, gitu. Dia ngimpor ini hampir 1 kontainer. Dia ngimpor dia ngimpor alat uap buat COVID. Nah, ini barangnya, ya. Ini barang yang dia impor bersama dengan Raja Impor. Dia impor sendiri dengan merek perusahaan yang dia tender. Namanya Technode, nama ininya, merek si alat ini. Itu mereknya dia sendiri, mereknya membernya Raja Impor. Nah, ini ya, Bu Vita Humidifier alhamdulillah sudah tiba dengan selamat. Tanggal 7 Juli masuk, ini tanggal 3 Juli sudah bongkar. Makasih Raja Impor, gitu ya. Dia beli sekitar 70.000 yuan. 70.000 yuan. Dia belanja barang itu. Ini web government, namanya Yiwu International Trade City. Web yang dijamin aman karena lokasinya nyata di kota Yiwu. Jadi kalau teman-teman nanti ke sana, teman-teman pasti akan kaget. Kenapa? Karena Yiwu itu di sana dibangun 5 distrik. Distrik 1, distrik 2, distrik 3, distrik 4, distrik 5. Distrik ini besarnya 100 kali Mangga 2. Bayangin sama teman-teman. Teman-teman ke Mangga 2 aja udah capek setengah mati. Ini 100 kali Mangga 2. Nah, di mana teman-teman kalau memuteri Yiwu ini membutuhkan waktu 3,5 tahun untuk bisa muter dari satu toko ke toko lainnya. Gitu. Berdiri megah dan sangat besar, menjadikan Yiwu adalah International Trade City. Bukan lagi ITC, International Trade Center, bukan Trade Center, udah nggak main Trade Center. Ini namanya International Trade City, gitu ya. Jadi teman-teman itu harus tahu tempat belanjanya di mana, gitu. Karena di sana itu gabungan 80.000 pabrik. Mereka yang punya pabrik, mereka dia pasang perwakilannya di web Yiwu itu, di mall Yiwu itu. Jadi webnya itu teman-teman masuk seperti seakan-akan berada di sana. Dia bisa diputar-putar 350 derajat. Nah, kalau teman-teman nanti ke sana pun, teman-teman pasti akan kaget. Kenapa? Semuanya murah, semuanya pengen diborong, gitu. Ya, Raja Impor melakukan tur kunjungan ini dengan mengadakan tur RI setahun 3 kali. Nah, dikasih kode impor untuk bisa masuk gudang, dikasih pinjam alamat gudang, pengurusan izin impor kita yang bantu, pembelanjaan barang tidak dibatasi banyaknya, mau sedikit, mau sedang, mau banyak boleh. 8. Bisa memiliki banyak teman sesama importer di dalam grup sharing seluruh Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi tadi sudah dijelaskan alurnya, saya cepetin aja karena teman-teman tadi sudah jelas. Ya, saya ulang lagi, teman-teman tugasnya hanya 4. Pilih barang, pesan barang, lalu teman-teman bayar barang, tunggu barangnya sampai rumah. Udah cuman itu aja. Ya. Jadi alur impor yang tadi, jadi tugas teman-teman cari barang di webnya, nego dengan pembelinya, minta invoice, bayar pakai rupiah, dan terakhir tunggu barangnya sampai rumah. Untungnya Raja Impor di mana? Untungnya Raja Impor di barangnya. Bukan, Raja Impor itu nggak ngambil untung 1 rupiah pun dari barang-barang yang teman-teman impor. Raja Impor itu ambil untung dari ongkos kirim. Jadi teman-teman tuh nggak usah khawatir, barang teman-teman yang dapat berapa dari sana tidak akan mungkin dinaikkan sama Raja Impor. Karena yang minta nota kan teman-teman sendiri. Teman-teman kasih nota sama kita. Gitu. Raja Impor punya untung juga ya? Loh, Raja Impor kalau nggak punya untung nggak bakal ngurusin barang teman-teman dong. Kan gitu. Karena kenapa? Kita bisnis ya win-win solution. Win-win keuntungannya gitu kan. Teman-teman untungnya pasti jauh lebih banyak. Raja Impor mengasuransikan barang teman-teman, mengamankan pembayaran teman-teman sampai barang teman-teman nyampe dengan selamat. Itu fungsinya Raja Impor di sini. Nah, jadi seperti ini. Nanti kita akan ada workshopnya lebih detail. Jadi tas sepatu itu 3,5 juta untuk setengah kubik. Jadi teman-teman itu dengan modal 10 juta aja itu udah bisa belanja setengah kubik. Setengah kubik itu setara dengan 250 kilo.
Tuh, bayangin. Kalau berat, setara dengan 250 kilo. Kalau besar, panjang 1, lebar 1, tinggi setengah meter, itu setengah kubik. Setara dengan 16 dus botol aqua setengah kubik gitu. Bisa 2 supplier. Kalau lewat udara bisa kategori barang umum harganya 198 untuk per kilo, tinggal kalikan 5 kilo. Jadi dengan modal 5 juta pun kalau mau main barang-barang kecil bisa langsung impor barang dari China. Nah, seperti ini. Ini barangnya saya ya, ini barangnya itu 1,7, yang atas 1,4, yang bawah 1,3 ya, ini barangnya. Nah, ada barang lain yang nanti bisa di ini nanti ada barang dari salah satu member, dia habis impor pakaian anak. Nah, nanti bisa di setel. Silakan di setel nanti Om Yosep ya untuk pakaian anak di sini. Terima kasih. Oke, lanjut. Barang yang aku impor sudah datang. Yeay, buat teman-teman yang mau impor barang ke Cina, langsung cus hubungi Raja Impor karena sangat cepat banget. Ongkirnya juga murah dan dijamin sampai rumah itu masih bagus packagingnya. Sukses terus buat Raja Impor. Thank you. Nah, gitu ya. Nah, ini yiwunya. Jadi teman-teman nanti kalau ke sana pasti teman-teman akan kaget. Gila ya, gede banget gedenya. Satu lantai itu membutuhkan 36 minggu untuk teman-teman bisa muter dari satu toko ke toko lainnya. Nah, ini barang-barangnya. Di sana itu misalnya teman-teman mau belanja, saya mau beli dong itu satu, ini satu, gak bakal dikasih. Ini semua barang sampel. Jadi kalau teman-teman belanja, teman-teman bayar dulu, kasih nota, besoknya baru ambil barang. Semua pola Yiwu begitu. Nah, makanya kenapa teman-teman kalau di Yiwu, teman-teman tinggal tunjuk barang, tunjuk. Nah, teman-teman kasih DP. Nah, pembayarannya itu adanya di gudang. Kenapa? Karena mereka akan kirim ke gudang, mereka akan minta uangnya sama gudang. Jadi pola di Cina itu beda sama pola di Indonesia. Pola di Indonesia, kita pesan barang, baru kita bayar. Setelah itu kita bawa barang. Kalau di Yiwu tidak begitu. Kita pesan barang, baru kita bayar, besoknya bisa diambil. Makanya kalau membernya Raja Impor, daripada ribet ya kan, kita harus balik lagi ke toko itu, kita pesan bayar, pesan barang, baru kita DP-nya sejuta aja, nggak usah banyak-banyak, baru sisanya dibayarnya ke gudang, biar gudang yang ngurus pembayaran ke supplier, karena supplier pasti akan kirim barangnya, dia juga pengen barang dia laku, makanya dia akan kemas dan dia akan kirim ke gudang, gitu, caranya seperti itu. Nah, begini, ini lampu-lampu, ini juga sama, tuh. Ini tas-tas, ini dunianya perempuan ini. Ya, jadi webnya dijamin aman, belanja di sini langsung jutaan orang tiap hari dari berbagai negara, dan Raja Impor rutin 3 kali setahun ke Cina. Nah, ini webnya, ayo cepetan ditulis sebelum saya jalan lagi close. Nah, sebentar lagi sebenarnya beres. Nih, jadi teman-teman gak usah ribet. Misalnya teman-teman, aduh bawa lift saya pusing cari barang. Gak usah ribet, tuh ada gambar kamera tuh, di sampingnya gambar search. Tinggal klik aja. Yang penting gambar teman-teman ada di save di handphone. Baru nanti teman-teman cari itu di situ tuh. Nah, tulisan Mandarinnya nggak usah dibaca, baca aja wo ini. Tuh, baca aja gitu. Nah, nggak usah khawatir, teman-teman tinggal klik kanan. Setelah itu nanti dia akan berubah jadi bahasa Indonesia. Nah, di atasnya itu adalah spesifikasi barang. Teman-teman tinggal klik sesuai maunya apa. Mau alat rumah tangga, klik. Mau scrap, klik. Mau bantal, guling, apa segala macam, klik. Mau lampu, klik. Mau beli pita, mau beli perlengkapan boneka, mau beli perlengkapan kerajinan tangan, mau beli barang jadi, barang setengah jadi, semuanya lengkap. Satu toko. Itu ada ratusan model. Teman-teman bisa belanja di toko itu ratusan model. Nah, ini di sini ada 80.000 pabrik, ada 4 juta jenis barang. Bayangin, pusing nggak tuh? 4 juta jenis barang. Bukan lagi 4.000, 4 juta jenis barang. Jadi teman-teman mau cari barang apa? Barang kecil-kecil juga banyak di sana. Yang nggak ada di sini, itu di sana ada. Karena Cina itu mensuplai 62 negara di dunia.
Jadi kalau teman-teman mau cari barang apapun, di sinilah tempatnya. Distrik 1 apa aja isinya, distrik 2 apa aja isinya, distrik 3 apa aja isinya, distrik 4 apa aja isinya. Semuanya lengkap, banyak. Mau cari wig, mau cari lipstick, segala macam, semuanya lengkap. Teman-teman tinggal cek aja di webnya langsung. Ya, yang pertama boneka, aksesoris rambut, perhiasan, mainan anak-anak, tas, fashion, alat komunikasi, kebutuhan sehari-hari, dan lainnya. Nah, ini video gudang kita. Oke, bisa di-setel. Setelah pemesanan, kita hanya tinggal perlu memberikan alamat gudang karena kita sudah siapkan gudangnya. Jadi semua barang yang Anda pesan langsung akan dikirim ke gudang ini. Ya, jadi nanti jangan lupa akan ada penempelan untuk kode member masing-masing. Nanti tiap Anda akan diberi kode member masing-masing sehingga bisa dibedakan ini barang siapa. Ya, ditaruh di gudang ini dalam 1 minggu ada 1 sampai 2 kali pengiriman seperti itu, dinaikkan kontainer langsung sampai ke Indonesia. Ya, jadi dokumennya mulai dari keluar dari China, kemudian kapalnya sampai nanti di Indonesia, pajak dan bea masuknya semuanya sudah kami siapkan orang untuk mengurusnya, sehingga begitu sampai di Indonesia dan sudah keluar dari bea cukai siap dikirim ke alamat Anda, baru Anda akan dihubungi dan pengiriman sampai ke alamat Anda masing-masing. Dalam 1 minggu ini kita sudah memborong begitu banyak barang. Langsung dikirim dari supplier ke gudang yang sudah kita siapkan. Dari gudang ini, kita langsung panggil kontainer seperti ini, dinaikkan semuanya, dalam 1 bulan akan sampai di Jakarta. Di Jakarta nanti, pengurusan pajak dan bea masuknya, semuanya sudah kita uruskan. Langsung dikirim ke alamat kita masing-masing. Hebat kan? Raja Impor, rajanya para importir. Udah deh. Raja Impor, rajanya para importir, cuan miliar. Kurang tarif tuh. Lanjut ya. Nah, ini gudang kita yang ada di China. Saya bersama dengan CVV. Jadi nanti teman-teman, barang teman-teman akan diterima sama CVV. Nanti CVV itu akan menerima barang teman-teman yang dikirim dari supplier langsung ke gudang China. Jadi teman-teman kalau mau impor sendirian pasti ribet. Kenapa? Nggak ada yang ngurusin barang teman-teman. Udah pasti barang teman-teman nyangkut. Kayak orang kesasar. Kenapa? Nggak tahu dia harus kemana. Nggak tahu dia harus yang nyambutnya di mana, di kota, di negara orang. Kita tiba-tiba masuk barang kita. Siapa yang mau ngurusin barang kita kalau nggak ada orang kita di sana? Kan begitu. Ini barang member Raja Impor yang masuk ke gudang kita. Bayangin tuh, lihat. Ya, dalam satu bulan tuh kita bisa mendatangkan 6-8 kontainer besar ya. Nah, ini timnya Raja Impor. Kalau teman-teman mau tahu tentang Raja Impor, teman-teman bisa buka IG-nya Raja Impor, nggak pakai T. Kalau Facebook Raja Impor aja. Kalau Instagramnya Raja Import Indonesia, pakai T, Raja Import Indonesia. Di sana banyak testimoni dari para member kita. Nah, ini kita punya ini orang-orang yang sudah bergabung dengan Raja Impor. Ini adalah angkatan ke-28-nya Raja Impor Indonesia. Di 2000 sebelum COVID, November 2019. Seperti ini. Ya. Nah, ini yang sudah pada seminar. Nah, kalau dulu sebenarnya seperti ini, teman-teman. Di sana 4 jam, kita ngobrol, kita diskusi, kita cari barang, kita belajar sama-sama. Itu dulu waktu belum kejadian COVID. Sekarang kita sudah online workshopnya. Jadi nanti teman-teman bisa ikutin online-nya workshopnya Raja Impor. Nah, gini. Raja Impor sudah membuktikan grup yang terkompak. Jadi kalau Raja Impor, teman-teman biasanya banyak direferensikan oleh member-member yang sudah gabung. Ayo masuk Raja Impor, dia aja bisa sukses gitu. Ya, jadi nanti teman-teman bisa manfaat keuntungan bergabungnya apa? Teman-teman bisa masuk ke grup nasional, bukan cuma grup kota aja. Nah ya, jadi manfaatnya atau fasilitasnya apa saja? Teman-teman akan mendapatkan 4 fasilitas. Di antaranya kita akan bantu bayar. Yang kedua, barang teman-teman akan diterima sama CVV. Nanti yang ketiga, barang teman-teman akan diurus sampai Indonesia. Yang keempat adalah pengurusan dokumen akan dibantu sama timnya Raja Impor. Jadi materi workshopnya yang pertama adalah diinstalnya laptop teman-teman. Nanti akan dikasihkan video tutorial. Nanti teman-teman akan dikasih video tutorial, di mana teman-teman akan dikasih beberapa video yang di mana teman-teman nanti bisa yang namanya buka di rumah. Gitu. Video itu video mahal. Kenapa? Karena dengan di situ member Raja Impor itu bisa ngimpor.
Nah, nanti akan dibantu mencari supplier dari beberapa web. Jadi teman-teman misalnya, boleh saya pengen suppliernya gelang dong yang titanium. Nah, kita bisa bantu cari atau teman-teman cari sendiri di webnya. Praktek negosiasi ya, nanti akan dibantu juga. Nanti penjelasan teknis prosedur impor nanti akan dibahas di dalam live Zoom-nya itu. Setelah itu teknik perhitungan HPP pun akan dibahas. Teknis pengaturan pembayaran, teknis pengaturan pengiriman, dan bisa mengulang. Misalnya, Raja Impor mau offline, ini contoh. Atau Raja Impor mau offline atau mau online workshopnya, bisa ngikut berkali-kali tanpa ada tambahan biaya. Kalau untuk teman-teman yang sudah mengikuti sebenarnya Raja Impor online, bisa ikut online. Yang offline sudah bisa ikut offline gitu. Ya. Mbak Olive, saya mau grup online, tapi mau ikut offline. Kalau online mau ikut offline, ada tambahan biaya, selisihnya dibayar. Tapi kalau mau offline, bisa ikut online, gitu. Online-nya gratis, gitu. Nah, fasilitas mengikuti workshop. Yang pertama, kita akan pinjamkan 2 gudang yang siap menerima barang teman-teman dari seluruh pelosok Cina. Yang kedua, sistem pengiriman kita nanti teman-teman bisa pilih mau lewat laut atau lewat udara. Nanti kita dampingin, Pak sebaiknya kalau ini pakai udara saja Pak, karena kalau pakai laut nanti Bapak sayang karena pembayaran Bapak harus 0,5. Jadi nanti itulah fungsinya kita, gitu. Sistem pembayaran yang aman. Nanti kita akan bantu COD-an, dimana teman-teman nanti tuh cukup bayaran sama kita, nanti kita akan bantu pembayaran pakai yuan. Dibantu komunikasi kalau teman-teman gaptek. Jika mau pengurusan izinnya itu pun kita yang urus. Jadi teman-teman nggak usah ribet lagi ngurus-ngurus izin, NIB segala macam, ribet kan. Komunikasi dengan para CSO di jam kerja. Bergabung dengan grup nasional, nanti teman-teman ada grup angkatan kota, ada grup nasional. Free keanggotaan khusus new normal. Dan free konsultasi seumur hidup selama Raja Impor berdiri. Kalau samanya Raja Impor 5 tahun lagi, 10 tahun lagi masih ada ya, tetap teman-teman bisa konsultasi. Karena buat kita member Raja Impor ya aset gitu loh. Nggak akan mungkin kita biarin. Kenapa? Raja Impor hidupnya dari member, dari member yang impor. Jadi kenapa kita urusin, kenapa kita care dengan mereka? Karena kita punya kepentingan masing-masing. Mereka punya kepentingan sama kita punya kepentingan dengan member. Makanya di sini kita bermitra. Tujuannya apa? Supaya kita saling-saling ketergantungan. Dia butuh kita pun butuh mereka. Makanya di mana member Raja Impor kalau selama ini dia impor ya mereka puas karena memang kita total sama mereka gitu. Jadi teman-teman yang bisa mengikuti live Zoom WS Online RI, teman-teman bisa ikut di hari Sabtu tanggal 5 2020. Jadi hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Kalau teman-teman mau masuk ke grup kita, nanti ada saya di dalam grup itu. Jadi teman-teman nanti bisa konsultasi dengan saya. Teman-teman bisa juga istrinya gabung di grupnya Olivos, bisa ya, khusus untuk member saja. Untuk istri-istrinya member yang mau gabung sama grupnya Olivos bisa. Tapi suaminya harus gabung dulu sama Raja Impor. Nggak bisa, saya mau gabung dong istri saya, tapi dia nggak join sama kita ya, kita nggak bisa dong, kan kita tutup close. Kita hanya untuk orang-orang yang gabung sama kita, suaminya, istrinya boleh masuk ke grup kita. Ya. Nah, ini kita tanggal 5 Desember itu hari Sabtu 2020, teman-teman bisa ikut live Zoom-nya Raja Impor yang nanti akan ketemu dengan para trainer-trainer kita yang senior. Di antaranya ada Pak Arif, ada Pak Haisam gitu. Ya. Terbatas hanya untuk 20 orang pendaftar pertama saja. Yuk, buruan. Ya, jadi harga keanggotaannya berapa? Selama ini Raja Impor tidak pernah menurunkan harga keanggotaan, ya. Dari pertama sampai kemarin kita juga harganya 6 juta. Ya, khusus new normal mendapatkan free tahunan dan keanggotaan seumur hidup. Nah, gitu. Mbak Olive kemahalan dong, itu kan orang-orangnya ikut offline, orang-orang yang datang ke sana. Nah, gimana kalau saya yang di Medan, gimana kalau saya yang di Ambon, gimana kalau saya yang di Makassar dan lain sebagainya? Gak usah khawatir, kalau workshopnya online itu harganya beda, nanti kita akan kasih special price buat teman-teman. Jadi
khusus pendaftar untuk hari ini. Dan jam sekarang saya akan kasih harga spesial 3,9 juta, di mana teman-teman langsung daftar dengan cara ketik nama pagar Raja Import, langsung ke nomor WhatsApp-nya 0813 3839 0667 gitu. Jadi teman-teman, khusus pendaftar hari ini saya buka angka 3.900.000 dengan cara ketik nama spasi Raja Impor, WA ke 0813 3839 0667. Sampai ketemu di dalam grupnya Raja Impor, sampai ketemu di grupnya Olivo, sampai ketemu di grup nasional. Oke, bye-bye, see you. Salam satu kontainer, Raja Impor, rajanya para importir. Cuan miliar. Raja Impor, rajanya para importir. Salam satu kontainer, Raja Impor, rajanya para importir. Cuan miliar. Trip Guangzhou 2019. Salam satu kontainer, Raja Impor, rajanya para importir. Trip Guangzhou Oktober 2019. Salam satu kontainer, Cuan miliar.